Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, semoga pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini pula kita bersama-sama dalam program unggulan keterampilan. Kita belajar bersama dengan kegiatan ternak ikan lele. Semoga dengan ini bertambah pengalaman kita semua. Mari kita bersama-sama belajar untuk ternak ikan lele. Budidaya ikan lele untuk saat ini merupakan peluang usaha yang cukup menggiurkan. Karena apa? Karena satu, perawatannya relatif mudah. Daya bertahan hidupnya lele juga cukup tinggi, mudah beradaptasi dengan lingkungan baru, tahan penyakit, benih juga mudah didapat serta murah, cepat masa panen, memiliki pangsa pasar luas, perputaran uang juga bisa cepat. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam ikan lele adalah yang pertama kolam, kemudian pengelolaan kualitas air, pemilihan bibit, penebaran bibit, pemberian pakan, pengendalian hama dan penyakit, serta proses panen. Untuk kolam di sekitar kita itu banyak macamnya. Yang pertama adalah yang paling tradisional, paling lama adalah kolam tanah, kemudian kolam beton, kolam terpal, kolam bioflok, kolam drum, bahkan yang sekarang juga viral pada masa pandemi ini adalah budik kamber, yaitu beternak ikan lele di dalam ember, bisa juga diselingi juga dengan tanaman kangkung dan lainnya. Kemudian untuk suhu kolam yang ideal untuk tumbuh kembang lele adalah sekitar 28% hingga 32 derajat. Jadi 28 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius. Kemudian untuk pengelolaan kualitas air, itu untuk kolam yang baru sebaiknya melewati beberapa tahap dari pemupukan, pengapuran hingga air kolam matang dan siap untuk dimasuki bibit. Air kolam yang berwarna kehijau-hijauan itu tandanya sudah ditumbuhi lumut sehingga siap untuk digunakan. Untuk biasanya pada masa hampir panen itu air kolam akan berubah menjadi kemerah-merahan. Untuk menghindari lele yang kepanasan, bisa menambahkan tanaman-tanaman di atas kolam seperti eceng gondok dan lain-lainnya. Kemudian untuk pemilihan bibit lele yang baik juga berpengaruh terhadap hasil panen yang baik pula. Untuk cara-cara memilih atau ciri-ciri bibit yang baik adalah bergerak aktif, lincah, responsif, dan tidak diam menggantung di air. Tubuhnya normal, tidak ada cacat, warna kulit mengkilap dan tidak terdapat bercak. Ukurannya seragam dan apabila diletakkan di kolam yang berarus maka akan berenang melawan arah arus. Kemudian untuk penebaran bibit juga di sini perlu diperhatikan agar bibit ikan tidak pada stres. Perlu penyesuaian antara air yang dibawa bersama bibit dengan air yang ada di kolam baru. Sebaiknya air itu yang masih ada ikannya langsung ditaruh di atas kolam, sehingga antara air yang baru yang masih di dalam wadah hawanya bisa bercampur menyesuaikan di kolam yang baru. Nanti setelah beberapa saat baru wadah itu dibuka, kemudian bisa dituangkan sedikit demi sedikit ke dalam kolam yang baru setelah antara suhu air yang baru dengan suhu air yang ada ikannya itu sesuai. Ini untuk jaga-jaga supaya bibit ikan tidak kaget dan stres. Untuk waktunya sebaiknya
bisa dilakukan pada sore atau malam, bahkan pagi hari. Kalau bisa menghindari untuk waktu siang hari karena kondisi kolam dalam keadaan panas dengan full terik dari sinar matahari. Kemudian pemberian pakan di sini juga sangat penting sekali karena salah satu keberhasilan dalam peternak lele adalah biaya yang paling besar adalah dari pakan. Dan di sini ada beberapa macam pakan. Pakan yang pertama adalah pakan alami berupa biota air seperti plankton-plankton, kemudian cacing, jentik nyamuk dan lain sebagainya. Ini bisa diambil dari alam atau juga bisa disiapkan di kolam dengan cara mengolah air kolam sedemikian rupa sehingga air kolam siap ditabur benih ikan lele. Kemudian yang kedua adalah pakan buatan seperti pelet dan lain sebagainya. Itu sebaiknya disesuaikan antara benih ikan dan besar kecilnya pelet. Yang nomor 3, pakan alternatif. Untuk menghemat biasanya para petani itu membuat atau menyiapkan pakan tambahan atau pakan alternatif, bisa diambil dari alam seperti keong itu dicacah kemudian untuk tambahan, kemudian juga diolah dari fermentasi limbah ikan dan lain sebagainya. Kemudian untuk pemberian pakan ikan lele juga jangan sampai berlebihan karena lele tidak akan memakan sisa makanan yang telah jatuh ke bawah karena kondisi sudah kenyang. Tipsnya adalah dengan cara memberi pakan sedikit demi sedikit sambil melihat responnya. Apabila sudah terlihat malas menyantap makan, maka hentikan untuk memberi pakan. Karena pakan yang tenggelam dan mengandap di dasar kolam itu bisa menjadi gas amonia yang bisa menyebabkan lele menjadi sakit atau mati. Namun juga jangan sampai terlambat dalam memberi pakan lele karena lele termasuk hewan yang kanibal. Lele akan memangsa temannya sendiri sehingga apabila kondisi lapar itu akan bisa memangsa temannya sehingga merugikan para petaninya sendiri. Kemudian pengendalian hama dan penyakit, meskipun lele itu termasuk ikan yang tangguh dan tahan penyakit, tapi tidak menutup kemungkinan lele juga akan terserang hama dan virus penyakit. Untuk menghindari hal tersebut, kebersihan air kolam harus selalu dijaga dan diperhatikan. Berilah saringan dan pelindung pada pipa saluran, baik pengeluaran atau pemasukan air agar tidak ada hewan liar yang masuk ke dalam kolam. Kalau perlu, apabila kolam berada di alam terbuka, itu ditutup atasnya supaya tidak ada burung-burung malam yang memakan atau menjadi hama ikan tersebut. Jika lele sudah terkena penyakit, berilah penanganan yang tepat dengan memberikan obat yang sesuai dengan penyakitnya. Dan juga menambahkan antibiotik ke dalam kolam sebagai langkah pencegahan terhadap virus dan penyakit. Proses panen setelah masa pemeliharaan kurang lebih 2,5 sampai 3 bulan itu biasanya telah siap untuk dipanen. Ukurannya antara 5 sampai 9 lele. Untuk persiapan panen, kurangi jumlah pakan 1 minggu sebelum panen dan 1 hari sebelum panen agar ketika lele dipanen itu tidak buang air. Ya, biasanya ketika lele kondisi kenyang, kondisi perut penuh, biasanya ketika dipanen itu lele tersebut akan memuntahkan makanannya sehingga kan daripada rugi, terbuang sia-sia, maka lebih baik untuk beberapa saat sebelum dipanen juga tidak dikasih pakan dulu. Kemudian gunakan alat bantu seperti serak atau jaring untuk memudahkan penangkapan ikan lele. Kuras bagian air sehingga air tersisa 10 cm. Kemudian gunakan sarung tangan supaya tidak terkena pati lele. Lakukan sortasi setelah ikan lele dipanen.
Budidaya ikan lele yang baik dan benar memerlukan ketelatenan dan keseriusan. Anda juga bisa memulai budidaya ikan lele dengan membeli bibit sedikit demi sedikit dahulu. Apabila berhasil, Anda bisa meneruskan kegiatan tersebut dengan frekuensi jumlah yang lebih besar lagi. Dengan mengikuti cara-cara beternak yang baik dan hati-hati, dan juga diikuti dengan hati yang tenang, senang. Jadikan juga kalau bisa sebagai hobi, yaitu hobi yang menghasilkan, serta ditekuni terus-menerus hingga menjadi berhasil ya. Pastikan Anda menerapkan cara ternak lele yang baik dan benar. Untuk itu, adik-adik semua bisa dicoba yang masih di rumah untuk memulai budidaya ikan lele sekaligus sebagai hobi untuk juga menghilangkan kebosanan di rumah dari budidaya ikan lele kecil-kecilan model yang budik damber, yaitu dari ember, kemudian dikasih ikan lele, di atasnya dikasih tanaman kangkung dan lain sebagainya. Monggo bisa dicoba, selamat mencoba. Untuk sekarang dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.